kita satu dalam Tuhan, walau dunia membedakan, jiwa tantang mereka. Oke, kakak sapa sekali lagi ya. Jawabnya harus lebih semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, karena semuanya udah semangat seperti biasa, kita mau nyanyi satu lagu. Lagu apa, Bang? Selamat pagi Bapak. Kita menyanyi dengan sepenuh hati ya. Musik Bang. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Biar lebih semangat, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Dan kita mau nyanyi 3 bahasa loh Bang Adit. Bahasa apa aja ya? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Karo ya. Oke, nyanyinya dengan semangat ya. Musik Bang. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus sedalam hatiku. Aku cinta
masuk firman Tuhan, tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau berdoa. Ayo lipat tangannya, satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur padamu ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan, kami dapat beribadah lagi pada saat ini ya Tuhan. Dan Kau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, agar kami dapat memakaikan hati, pikiran kami dan semua indera kami untuk mendengar firman pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya doa nama yang singkat kami panjat kepada Nabi Yesus Kristus Juru Selamat Manusia. Haleluya. Amin. Oke. Kita mau baca firman Tuhan. Nah, adik-adik kakak di rumahnya masing-masing sediain Alkitabnya ya. Nah, buka Alkitabnya dari Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Di sini abang yang bacain ya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang penyiaran ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Oke, jadi tema kita hari ini adalah Aku Harapan Ayahku. Apa dia temanya? Aku harapan ayahku. Oke, ada 3 kata. Ada kata aku, harapan, dan ayahku. Nah, jadi yang pertama abang jelasin itu adalah sini abang mau tanya dulu nih. Semua anak KKR pasti punya panggilan masing-masing dong ke ayah masing-masing. Punya dong Bang. Kakak dan abangnya punya nggak panggilannya? Punya Bang. Coba abang mau tanya Kak Pio, panggilan ke ayahnya apa? Kalau panggilan ke ayahnya Bapak Bang. Nah, Bapak. Kak Pio manggilin ayahnya itu Bapak. Kalau Bang Adit? Bapak juga. Nah, sama. Panggilan ke ayah juga itu Bapak. Nah, pasti setiap anak-anak itu punya panggilan sayangnya ke bapaknya atau ke ayahnya. Nah, misalnya manggil ayah itu papi, papa. Nah, itu pasti setiap orang pasti punya masing-masing kan. Nah, di sini abang mau tanya lagi nih, pengalaman apa yang paling benar-benar anak-anak kakak itu ingat dengan ayahnya? Nah, misalkan nih, kalau abang nih, pengalaman yang paling abang ingat itu ketika abang dimarahin sama ayah abang. Nah, jadi ketika abang berbuat salah, abang ditegur. Nah, pasti karena abang membuat salah itu, abang ditegur. Aldio, kenapa membuat lakukan seperti itu? Itu bukan hal yang benar. Nah, itu mungkin contohnya dari abang. Nah, abang mau tanya lagi nih ke abang-abangnya dan kakaknya nih. Kalau Kak Pio, pernah nggak dimarahin sama ayahnya? Pernah Bang. Karena apa Kak? Karena ganggu adek. Nah, ganggu adek, dimarahin ayah. Kalau Bang Adit? Pernah juga Bang. Karena apa Bang? Karena nggak mau belajar Bang. Nah, nggak mau belajar. Nah, ayahnya marah, ayah kita itu marah. Kayak contoh Kak Pio dan Bang Adit itu tadi. Kak Pio tadi gangguin adiknya. Nah, itu kan hal yang salah. Pasti ayahnya bakal menegur atau ibu akan menegur Kak Pio karena yang dilakukan Kak Pio itu tidak Benar. baik dan atau tidak benar. Nah, selanjutnya tadi ada Bang Adit tidak belajar. Nah, kalau tidak belajar itu pasti kan ayahnya marah kan. Coba anak-anak KKR pasti semuanya punya pengalaman dimarahi oleh ayahnya. Nah, tapi abang mau jelasin lagi nih. Kita dimarahi, kita dinasihatin oleh ayah atau ibu kita itu adalah karena kita melakukan hal yang salah. Nah, orang tua kita tidak ingin kita berjalan di hal yang tidak benar. Nah, misal nih ekspresi ayahnya marah, kamu kenapa tidak belajar? Misalnya contohnya, Kak Pio kenapa nggak belajar? Bang Adit kenapa nggak belajar? Nah, coba kita perhatikan ekspresi ayah kita. Pasti di situ dia ekspresinya mukanya berkerut. Nah, pasti itulah ciri-ciri orang marah. Nah, tapi yang mau menjelaskan di sini, marah ayah kita pada saat itu bukan marah ke bencian, tapi marah karena Sayang. Nah, karena apa? Karena sayang. Orang tua kita itu marah, ayah atau ibu kita marah itu ketika kita melakukan salah, dia mengeluarkan ekspresi yang mungkin menurut kita agak seram. Itu bukan ekspresi untuk membenci, tapi karena menunjukkan rasa kasih sayangnya ke anak-anaknya. Nah, karena saking sayangnya orang tua kita, ayah dan ibu kita kepada kita,
ketika kita buat salah dia pasti marah, dia nggak mau anaknya berbuat jahat. Anakku itu harapanku menjadi orang-orang yang benar. Tadi sesuai tema kita kan, tema kita tadi aku harapan ayahku atau aku harapan orang tua kita. Kita adalah harapan orang tua kita. Nah, jadi nih namanya udah harapan itu pasti sangat kalau udah namanya harapan, kalau namanya udah harapan itu pasti yang sangat diinginkan orang tua kita itu terjadi. Nah, jadi abang jelasin lagi nih. Harapan orang tua itu bukan hanya sekedar kita berprestasi, kita juara olimpiade atau dapat ranking di kelas, menang lomba nyanyi atau apapun. Itu mungkin adalah salah satu juga harapan orang tua kita. Selain dari itu, orang tua kita juga punya harapan yang lain. Oke, untuk memenuhi kita sebagai harapan orang tua kita, abang ada beberapa tips nih. Mungkin anak-anak kakak bisa terapkan di rumahnya. Yang pertama itu adalah rajin beribadah. Nah, ketika orang tua kita melihat anak-anaknya itu rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bernyanyi, nyanyi lagu rohani, membaca firman Tuhan, itu di hati orang tuanya, anakku benar-benar sesuai harapanku, dia taat beribadah. Nah, itu kalau taat beribadah. Yang kedua itu ada rajin belajar. Ketika orang tua kita melihat anak-anak yang sedang belajar mengerjakan tugasnya, itu umur orang tua kita benar-benar nambah loh. Dia merasa senang, merasa bangga melihat anaknya mau belajar. Dia saat belajar dia nggak nonton, nggak main handphone, tapi dia bisa fokus waktu belajar. Nah, kalau waktu bermain dia bermain, kalau waktu belajar dia belajar. Nggak waktu belajar sambil main handphone itu nggak mungkin serius kan, pasti fokusnya terbagi dua. Nah, selanjutnya itu membantu orang tua di rumah. Itu hal yang simpel loh semua. Membantu orang tua di rumah. Misal nih, hanya menyapu, membuang sampah. Kalau ada sampah di sekitar rumah itu dikumpulin, dibuang ke tempat sampah. Nah, itu hal yang simpel tapi membuat orang tua kita itu merasa senang. Kita itu sudah memenuhi harapan orang tua kita itu. Nah, yang paling penting adalah yang satu lagi adalah kita santun, memiliki sopan yang santun kepada orang tua kita. Kita memiliki kalau kita tidak memiliki sopan santun, misalnya nih kita berkata kasar ke orang tua atau berkata-kata kotor di depan orang tua, itu sangat memilukan hati orang tua kita. Kok anak-anakku bisa berkata kasar ya? Pasti sedih kan, Pak dan Pak? Sedih, Bang. Ada nggak orang tua kira-kira senang melihat anaknya berkata-kata kasar? Tidak ada. Tidak ada. Pasti nggak ada kan? Nah, gitulah orang tua. Kalau anak yang berkata kasar itu, aduh anakku ini kok bisa berkata kasar, aku kecewa. Pasti orang tuanya merasa kecewa, merasa sedih melihat anaknya ketika tidak memiliki sopan santun. Itu beberapa cara untuk anak-anak KR memenuhi harapan orang tua kita. Nah, itu harus dilakukan semua. Nah, di sini abang mau bacakan satu ayat dari Efesus 6 ayat 1 aja ya. Efesus 6 ayat 1. Nah, sini abang bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tua dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Nah, kita harus benar-benar mentaati orang tua, karena pada dasarnya orang tua itu nggak ada yang ingin membawa anaknya ke hal yang buruk. Pasti semua orang tua itu membawa anaknya ke hal yang benar dan baik di mata Tuhan. Nggak pernah ada orang tuanya menyuruh anaknya, anakku curi uang temanmu. Pasti nggak ada pernah orang tua menyuruh seperti itu. Pasti orang tua kita mengingatkan, anakku kalau bertemu dengan orang yang lebih dewasa, kita harus tegur sapa, memiliki sopan santun. Nah, itu pasti orang tua pasti mengajarkan kan? Pasti diajarkan kan seperti itu. Nah, nah, itu adalah orang tua kita. Ketika dia marah pun ke anak-anaknya itu bukan karena benci, tapi karena saking sayangnya. Dia nggak mau anak-anaknya itu jatuh ke dalam dosa. Dia mau anaknya itu berada di jalan yang benar. Nah, anak-anak kakak juga harus tahu bahwa orang tua kita itu, ayah dan ibu kita adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, namanya wakil Tuhan di dunia berarti ketika kita menghormati orang tua kita, kita sudah menghormati Tuhan Allah.
kalau kita tidak menghormati orang tua kita, terlebihnya ayah dan ibu kita, itu sama halnya kita juga tidak hormat dan tidak taat kepada Tuhan. Berarti kita sama juga halnya dengan melanggar aturannya dari Tuhan. Nah, itu sangat tidak disukai oleh orang tua kita. Nah, jadi di sini abang mau bacakan satu kalimat. Kalimatnya gini: anak yang bijak adalah anak yang mendengarkan pendapat orang lain, tidak menonjolkan dirinya, dan tidak sombong atau merasa mampu, serta mempunyai sikap mau belajar dari orang lain. Nah, gini, anak-anak yang bijak, anak-anak Tuhan yang bijak pasti mau mendengarkan orang tuanya. Kalau orang tuanya lagi ngomong nih, jangan ikutan ngomong. Nah, misalnya orang tuanya, kamu kenapa gini, tapi anaknya ikutan ngomong, ikut menjawab nih, ibu sih, ayah sih yang salah gini. Kita malah menyalahkan orang tua, itu nggak benar. Kita sebagai anak yang bijak itu harus mau mendengar. Nah, misalnya ayahnya, adik kenapa nggak belajar? Nah, kalau orang tuanya mengatakan seperti itu, sampai orang tuanya selesai bicara, baru kita berbicara. Nah, itu namanya juga adalah sopan santun ke orang tua. Nah, kalau abang bilang tadi anak-anak bijak itu mau mendengarkan nasihat dari orang tua. Semua nasihat orang tua itu nggak ada yang salah. Orang tua itu selalu mengingatkan hal yang benar. Jadi kita harus sering mendengarkan nasihat orang tua. Kita harus mentaati semua apapun yang dikatakan oleh orang tua kita. Nah, karena itu ingat hukum Taurat yang kelima. Anak-anak kakak tahu nggak? Abang kakaknya tahu nggak? Apa ya, Bang? Hormatilah Ayah dan ibumu, maka lanjut usiamu. Nah, hormatilah ayah dan ibumu, maka lanjut usiamu. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menghormati orang tua kita mentaati orang tua kita tidak mengutuki orang tua kita, umur kita itu ditambahkan, kita lanjut usia, kita panjang umur. Itulah dari Tuhan, hikmat yang diberikan oleh Tuhan, bahwa ketika kita mau menghormati orang tua kita, usia kita akan lanjut, kita akan panjang umur. Nah, oke, di sini abang mau dikit, karena nih tema kita kan aku harapan ayahku. Jadi minggu ini kita akan merayakan HUT Mamre kita akan merayakan HUT Mamre itu tanggal 26 Agustus. Nah, jadi dari abang-abang dan kakaknya guru KKR itu mau minta anak-anak KKR itu membuat aksi nih. Nah, jadi anak-anak KKR itu harus buat video ucapan atau misalnya nih, kalau yang pintar nyanyi selama 10 detik aja untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mamre atau kepada ayah kita. Nah, atau yang bisa menggambar ayahnya, terus nanti dibuat HUT Mamre-nya, nanti difoto. Nah, nanti dikirim ke guru sekolah minggunya ya. Nah, biar itu sebagai hadiah kita untuk orang tua kita, khususnya buat Mamre ayah kita. Nah, mungkin firman Tuhan sampai di situ. Kita berdoa. Nah, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur padamu Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan. Di sini kami telah mendengar firman-Nya Tuhan tentang aku harapan ayahku. Berkatilah kami dan bimbinglah kami akan menjadi benar-benar menjadi harapan bagi orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya doa yang singkat kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Oleh sebab itu kita mau nyanyi satu buah lagu, Sayang, sayang, disayang. Musik, Pak. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak.
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan Tuhan. Di sini kami telah mendengar firman pada hari ini Tuhan, di mana kami dituntut sebagai anak kami menjadi harapan orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di sini kami berdoa dalam doa syafaat kami juga ya Tuhan, terkhususnya buat semua anak-anak KKR dimanapun berada ya Tuhan. Ya Tuhan yang memberkati kesehatan mereka, menjauhkan mereka dari berbahaya. Berilah mereka kepintaran Tuhan dalam walaupun mereka belajar dari rumah ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang selalu memberkati mereka untuk setiap sisi dalam pelajaran mereka ya Tuhan, untuk memahami pelajaran mereka masing-masing ya Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada juga ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka Tuhan, beri mereka kesehatan dan umur yang panjang ya Tuhan. Di sini kami mendoakan Tuhan agar pandemi ini Tuhan agar cepat berlalu Tuhan, agar kami dapat berkumpul lagi beribadah di hari Minggu di gereja ya Tuhan, agar kami dapat berkumpul bersama-sama dalam memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan pemerintahan kami Tuhan, dari paling tinggi sampai yang terendah Tuhan, kami memberkati dalam setiap proses kegiatan pemerintahan kami Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, banyak salah dosa kami telah kami perbuat, ampunilah salah dosa kami Tuhan, agar kami tetap layak ini berkat-berkat kami Tuhan. Hanya doa yang singkat kami ajak dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kami dari Guru KKR mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.